Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat luar biasa ya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran tematik seperti biasanya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, yuk kita awali dengan membaca doa bersama terlebih dahulu ya. Agar apa yang kalian pelajari hari ini bisa lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Yuk kita mulai, berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, yang mana pembelajaran kedua ya. Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus, yuk kita mulai. Anak-anak, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi ya. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya anak-anak? Perhatikan cerita berikut. Selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja anak-anak. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada juga yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi. Ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering anak-anak. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa Lani? Goda ayah Lani anak-anak. Ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan deh. Canda Lani. Kalau adik mau mencobanya, silakan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin. Terima kasih banyak ya Pak, merepotkan, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan anak-anak. Pada percobaan pertama, Lani gagal. Tapi Lani mencoba lagi. Untuk kali ini, Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah satu pengrajin yang ada di situ anak-anak. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya anak-anak. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpicu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Dik, Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya, benar. Karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya. Jelas pengrajin. Oh, begitu ya, Pak. Ternyata ada pengaruhnya juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani.
Betul sekali lah nih. Dalam setiap bidang diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panen yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas Ayalani. Lani, juga perlu diingat ya, bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar, agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita ya. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksakan untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin. Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali ya, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu istirahat lah nih. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan bekerja keras loh, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya ya seperti itu, menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali lah nih. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah Ayalani. Anak-anak, setelah kalian melihat kondisi salah satu pengrajin tua yang terjadi kelainan tulang padanya, yaitu membungkuk. Sekarang kita akan mengetahui apa saja macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang kita. Anak-anak, beberapa kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura anak-anak atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Anak-anak, fraktura atau patah tulang dibedakan menjadi dua ya, yaitu fraktura yang tertutup, patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Tentunya hal ini sangat menyakitkan sekali ya. Karena itu ketika kalian beraktivitas, kalian harus hati-hati ya. Kelainan yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang anak-anak. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kelainan yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Fisura yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan anak-anak. Dan ini benar-benar sangat menyakitkan. Karena dari itu, kalian harus berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas kalian ya. Yang keempat adalah lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang anak-anak. Maka dari itu, ketika kalian duduk, maka atur duduk yang baik ya, yaitu menegakkan tubuh kita. Kelainan selanjutnya yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S anak-anak. Kalian perhatikan gambar tersebut ya. Gambar tersebut menunjukkan duduk yang salah.
Karena itu hindari posisi duduk yang seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini yang juga dialami oleh pengrajin tua tadi ya anak-anak. Karena itu ketika kalian duduk dengan posisi yang baik, yaitu dengan posisi yang tegak. Anak-anak, untuk lebih memahami bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan bisa menyehatkan, yuk kalian baca pada teks bacaan yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Selamat membaca. Bagaimana? Kalian sudah menyelesaikan bacaannya ya? Jangan lupa juga kalian temukan ide pokok pada setiap paragrafnya. Apa kalian sudah menentukan dan menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya? Bagus sekali. Sekarang coba kalian cocokkan dengan alternatif jawaban berikut ya. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf kedua, ide pokoknya Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya yaitu berbagai posisi yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Adapun paragraf yang keempat, ide pokoknya, tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf 5 yaitu, bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher. Pada paragraf ke-6, meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Yang ketujuh, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung ya anak-anak. Adapun paragraf 8, ide pokoknya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paragraf 9, penting, pilihlah meja dan kursi yang tepat. Itulah ide-ide pokok pada setiap paragraf di teks yang udah kalian baca tadi ya. Anak-anak, kalian sudah membaca teks bacaan tadi ya. Tentunya kalian sudah memahami isi bacaannya. Tambah lagi, kalian juga menemukan ide-ide pokoknya. Sehingga pemahaman kalian atas isi bacaan dari bacaan yang sudah kalian baca semakin meningkat ya. Bacaan tersebut bisa disajikan ke dalam bentuk komik anak-anak agar lebih menarik. Kalian perhatikan contoh di samping. Gambar di samping merupakan gambar komik yang dibuat untuk mengilustrasikan teks bacaan tadi ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita anak-anak. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Kalian bisa melihat contoh komik pada gambar di samping.
Anak-anak, kita sudah belajar banyak hari ini ya, mulai dari macam-macam kelainan pada tulang hingga mempelajari komik. Tugas kalian sekarang yaitu membuat komik sederhana. Kalian bisa memilih salah satu dari 3 tema berikut ya. Yang pertama, sikap dan posisi membaca yang benar. 2, proses pembuatan gerabah. Yang ketiga, berolahraga. Kalian bisa menggambarnya pada buku gambar kalian masing-masing. Selamat berkreasi anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan menyaksikan video dari Pak Guru ya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.